Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu seperti ini, di mana kami boleh datang kepada Tuhan yang menjadi tempat kami berlindung, tempat kami mengungsi dari segala pergumulan hidup, kesibukan di dalam baik itu keluarga, usaha, pekerjaan, dan semua pergumulan hidup kami. Tapi kami juga bersyukur karena melalui waktu-waktu seperti ini kami boleh sekali lagi dibentuk. Hati kami dibentuk oleh firman Tuhan dan hidup kami ditambah lagi serupa dengan Kristus. Dibentuk lagi supaya kami hidup serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini dan ketika pendalaman Alkitab ini dibagikan. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali di tahun yang baru ini, di PA yang pertama di tahun 2023 kita bisa sama-sama bertemu. Dan malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu belajar dari Starbucks. Mungkin dari sebagian dari kita ada yang berpikir waktu lihat judul ini ya, kok belajar dari Starbucks? Bukannya seharusnya belajar dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita seringkali diajak untuk belajar dari sesuatu yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian merenungkannya dan mengambil pelajaran dari sesuatu itu. Misalnya, saudara-saudara ya, firman Tuhan berkata, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Semut, sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian Yesus juga memakai perumpamaan dari pemandangan yang dilihat sehari-hari. Misalnya, saudara, ada penabur. Lihatlah penabur, lihatlah benih yang ditaburkan itu. Kemudian para pendengar di sekitar Yesus akan diajak belajar untuk pelajaran sesuatu dari pemandangan yang sehari-hari itu. Nah, saudara, begitu dengan zaman ini. Saya yakin kita bisa belajar dari apa yang kita lihat sehari-hari. Dan salah satunya adalah perusahaan kedai kopi yang namanya Starbucks. Dan kemudian nanti kita akan hubungkan dengan prinsip dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari sesuatu dari situ dan kemudian merenungkannya dan mengambil pelajaran dari sesuatu yang kita lihat sehari-hari ini. Nah, sekarang mari masuk ke dalam pembahasan PA itu. Nah, saudara, setujukah kalau saya mengatakan kepada saudara bahwa gereja semakin tidak laku? Saudara coba pikirkan kalimat ini. Setuju? Atau tidak setuju? Tahun 2016, saudara, kita temukan artikel berjudul Gereja Sedang Menuju Kehilangan Jemaatnya. Tahun 2016 ini. Saudara. Di tahun 2017 ada berita berjudul Kekurangan Jemaat 110 gereja di Inggris ditutup dalam waktu 10 tahun. Ini tahun 2017. Di sekitar tahun 2019 yang lalu muncul satu hasil penelitian dari satu lembaga survei. Gereja sudah tidak menarik bagi kaum muda. Sudah mari perhatikan ya, ini catatan-catatan sebelum pandemi. Sudah seperti ini kondisinya. Begitu ada pandemi, kondisi ini semakin parah lagi. Dan salah satu dampaknya dari pandemi, saudara, dalam banyak gereja adalah semakin sedikitnya jemaat yang datang ke gereja. Sebagai dampak dari pandemi, ada banyak gereja yang mengalami krisis moneter. Pandemi mengacaukan kondisi ekonomi banyak gereja. Dan saya yakin banyak usaha juga. Jadi banyak yang kacau kondisi ekonominya karena pandemi. Tapi Starbucks tetap laris, bahkan semakin laris dan semakin kuat. Setelah pandemi, bahkan mungkin belum selesai, benar-benar selesai pandeminya, yang menjadi kejutan buat saya pribadi adalah di akhir Februari 2022 yang lalu, satu kedai kopi Starbucks yang pertama berdiri di Tasikmalaya ini. Kemudian beberapa waktu kemudian berdiri satu lagi. Dan sekarang ada 2 kedai kopi Starbucks di Tasikmalaya. Kok bisa begitu? Tapi setahu saya, jumlah gereja di Tasikmalaya tidak ada penambahan.
Jangankan penambahan gereja, saudara. Mungkin jangan-jangan ada gereja di Tasikmalaya yang sedang bergumul dengan keuangan yang mepet atau bahkan mungkin defisit. Karena itu, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ini, Starbucks ini? Saudara, perusahaan Starbucks itu didirikan di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tahun 1971. Ini gambar, ini adalah foto toko yang pertama kali Starbucks itu berdiri. Dari satu kedai ini, tahun 1971 sampai tahun lalu, 2022, jumlah kedai kopi Starbucks di seluruh dunia, itu ada 35.000 sekian. Di seluruh dunia. Bagaimana di Indonesia? Ada 500, angka tepat, saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi sekitar Agustus, akhir Agustus yang tahun lalu, itu sudah ada 500 kedai kopi Starbucks di Indonesia. Terus sekali lagi, apa yang bisa kita pelajari dari Starbucks untuk diterapkan saudara-saudara, dalam gereja kita, dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Pelajaran yang pertama, saudara-saudara, Starbucks berfokus melayani pelanggan. Kopi hanyalah sarananya. Saya ulangi sekali lagi. Starbucks berfokus melayani pelanggan dan kopi hanyalah sarananya. Saudara, sejak tahun 71 itu, setelah 11 tahun Starbucks berdiri, di tahun 82, satu orang bernama Howard Schultz menjadi direktur pemasaran dan penjualan Starbucks. Saudara, Howard Schultz membuat satu slogan, sebuah slogan. Dia berkata begini, "We are not engaged in the coffee industry, but in providing services to customers. We are in the business of customers. Coffee is just providing services." Artinya, saudara ya, kami atau Starbucks tidak berurusan dengan industri kopi, tapi berurusan dengan menyediakan layanan kepada pelanggan. Kami itu berurusan dengan pelanggan. Kopi hanyalah alat untuk menyediakan pelayanan. Saudara, pikirkan kalimat ini baik-baik. Ini luar biasa, saudara. Prinsip yang luar biasa dari Starbucks. Fokusnya bukan kopi, saudara. Fokusnya adalah service, pelayanan. Manusia yang ada di hadapan mereka itu. Itulah fokusnya. Kopi cuma sarana, kopi cuma alat untuk melayani manusia yang ada di depan barista itu. Saudara, dalam satu jurnal penelitian mencatat, saudara, Starbucks pernah mempopulerkan katakan tidak pada narkotika dan katakan ya untuk permintaan-permintaan pelanggan. Bahkan jika seseorang membawa biji-biji kopi dari toko lain, Starbucks tetap harus menggilingkan untuknya. Selain itu, Starbucks memberikan kupon minum gratis kalau ada pelanggan yang tidak puas. Coba kita pikirkan ya, prinsip-prinsip yang ada ini. Kemudian bagaimana lagi cara Starbucks memanjakan pelanggannya dengan pelayanannya. Saudara, salah satu prinsip Starbucks tentang pelayanan adalah connect. Ini bahasa Inggris ya. Ini artinya ada koneksi dengan pelanggannya. Starbucks harus menciptakan koneksi dengan pelanggannya itu. Bagaimana caranya? Ini dilakukan dengan cara misalnya menulis nama pelanggan itu di gelas kopinya. Dan setelah itu dia panggil namanya. Dengan cara itu mereka percaya bisa menciptakan koneksi. Saudara, salah satu manajer Starbucks berkata dengan calon baristanya. Jadi dia lagi rekrut salah satu orang mau jadi barista. Dia berkata begini, saudara, kepada si calon barista itu. "I would much rather you know a customer's name than his coffee order. If you want to make someone's day, call that person by their name only after the third time you have met him." Artinya, saya lebih suka kamu tahu nama pelanggan daripada tahu apa pesanan kopi dia. Kalau kamu ingin membuat orang senang di hari itu, panggillah orang itu dengan namanya.
setelah 3 kali kamu bertemu dengan dia. Artinya saudara, kalau ada orang yang sudah 3 kali datang ke Starbucks, maka si barista harus tahu namanya dia siapa. Kalau bisa, ya saudara, saya yakin kalau banyak sekali pelanggannya juga mungkin bingung. Tapi kita lihat saudara, apa yang kita bisa pelajari dari prinsip-prinsip ini. Saudara, prinsip yang pertama ini, saya lihat selaras dengan Markus 10 ayat 43 sampai 45. Firman kata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita perhatikan ayat ini, di mata Tuhan, kebesaran seseorang itu dinilai dari seberapa besar dia melayani orang lain. Di ayat ini, saudara, di ayat ini, orang yang melayani itu dihubungkan dengan si anak manusia itu. Itu Yesus Kristus. Yang melayani, bahkan memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Semakin kita melayani sesama manusia, maka semakin miriplah kita dengan sang anak manusia itu. Dengan Yesus Kristus itu. Terus sampai di sini mari kita perhatikan dan renungkan baik-baik. Pelajaran yang pertama ini perlu menjadi perenungan bagi gereja atau usaha kita atau bidang pekerjaan kita. Sudahkah apa yang kita kerjakan itu fokusnya adalah melayani manusia? Apakah yang kita kerjakan dalam hidup ini fokusnya adalah melayani sesama manusia, orang lain? Sudahkah gereja dengan segala kegiatan, programnya itu berfokus pada pelayanan bagi sesama manusia? Sesama manusia berarti bisa jemaat, bisa orang-orang di sekitar gereja, bisa orang-orang di kota ini. Sudahkah gereja memfokuskan dirinya untuk menjawab kebutuhan manusia? Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan. Mengembangkan karakternya manusia. Menumbuhkan imannya manusia, kerohaniannya manusia. Ataukah sekedar melihat manusia sebagai alat supaya gereja kita, toko kita, usaha kita tampak lebih hebat. Dalam konteks kita berusaha, toko kita, perusahaan kita, sudahkah ada fokus ini? Melayani sesama manusia. Misalnya, waktu pegawai kita tiba-tiba sakit, apakah kita mau antar dia misalnya? Jadi sopirnya dia untuk pergi ke dokter misalnya. Atau kita memandang pegawai hanya sekedar benda atau alat atau mesin tukang kerja demi keuntungan finansial yang sebesar-besarnya untuk kita. Sudahkah kita memperhatikan kesejahteraan para pegawai kita? Para koster gereja misalnya, staf gereja misalnya. Sudahkah kita memberikan gaji yang layak kepada orang-orang yang bekerja di bawah kita? Waktu kita berbicara kepada pelanggan kita misalnya, kita berbicara kepada pegawai kita berbicara kepada koster gereja atau staf gereja, apakah dengan sopan atau meremehkan dia? Waktu kita menerima atau memberikan sesuatu kepada mereka, kita pakai tangan apa? Tangan kiri atau tangan kanan? Saudara, Starbucks memandang penting nama seseorang. Kita lihat ya, dia tulis namanya, dia panggil namanya supaya apa? Ada koneksi. Sudahkah kita belajar untuk ingat nama orang dan benar-benar memanggil namanya waktu kita bertemu dengan orang itu? Saudara, nama orang adalah kata yang paling indah di seluruh dunia untuk orang itu. Memanggil seseorang dengan namanya, itu berarti kita memperhatikan dia lebih. Bukan cuma sekedar salah satu manusia di antara miliaran manusia lainnya, tapi memandang dia sebagai pribadi yang unik dan berharga. Cuma simpel, saudara, dengan memanggil namanya.
Waktu kita menyapa teman kita di gereja, atau menyapa pegawai di toko kita misalnya, atau menyapa pelanggan di toko kita misalnya, atau siapapun. Sudahkah kita sebut namanya dia? Atau ya cuman perintah-perintah, nggak tahu namanya, nggak peduli siapa, lupa juga mungkin perintah-perintah, kasih nasihat, kritik, nggak peduli namanya siapa. Waktu kita ketik chat di WhatsApp misalnya, sudah kita menyapa orang lain dengan namanya, saudara, namanya. Atau cuman isinya ya cuman singkat info, atau cuman perintah, nasihat, nggak peduli namanya siapa di WA itu. Saudara, sebagai orang Kristen, hidup kita di dunia ini fokusnya cuma dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Melayani Allah, melayani sesama. Dan semua yang kita kerjakan di dunia ini jadi sarana untuk melayani itu. Saudara, inilah pelajaran yang pertama dari Starbucks yang kita bisa renungkan bersama-sama dan firman Tuhan. Mari belajar untuk berfokus melayani sesama manusia. Dan kiranya toko kita, gereja kita, usaha kita, pekerjaan kita, kantor kita, pelayanan kita, khotbah kita, musik yang kita mainkan, doa kita bagi orang lain, uang kita, sapaan kita, perhatian kita jadi sarana untuk melayani. Ini pelajaran yang pertama. Sekali lagi, berfokus melayani sesama manusia. Apa yang kita kerjakan menjadi sarana untuk melayani. Ini pelajaran yang pertama. Sekarang pelajaran yang kedua. Saudara-saudara, Starbucks memakai strategi scent marketing atau pemasaran melalui bau harum untuk menarik perhatian pelanggan. Starbucks ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang paling sukses dalam memanfaatkan indera penciuman manusia dalam citranya mereknya mereka. Kesan orang terhadap merek itu. Orang-orang yang berjalan dekat kedai kopi Starbucks itu bisa mencium aroma wangi kopinya. Saya nggak tahu kalau di dekat kita ini apakah bisa ya cium wanginya kalau di jalan di trotoar itu. Tapi kalau yang saya tahu kalau di mall misalnya ada Starbucks, kita bisa cium wangi kopi itu. Bahkan untuk orang-orang yang bukan penggemar kopi pun mereka bisa tetap menikmati. Karena memang enak wangi kopi itu. Saya bukan penikmat kopi yang gimana-gimana saudara, tapi saya menikmati bau itu, bau harum itu. Dan kadang-kadang jadi tertarik untuk masuk ke kedai kopi Starbucks karena ada harum itu. Saudara, strategi ini yang kedua ini bisa kita renungkan. Harum, bau harum, secara harfiah dan harum secara kiasan. Harum secara harfiah berarti setiap bagian gereja atau toko kita atau kantor kita perlu diperhatikan supaya tidak ada area yang baunya tidak sedap. Ini secara harfiah. Jangan sampai ada area-area tertentu yang waktu orang lewat itu bukannya bau harum tapi bau busuk. Misalnya area tempat pembuangan sampah atau kamar mandi atau toilet perlu diperhatikan. Terus saya ingat sekali waktu saya SD, saya sekolah itu kalau ke kamar mandi, ke toilet, itu horor. Karena remang-remang, gelap, nggak ada lampunya, baunya minta ampun, pesingnya minta ampun. Kemudian juga ada cerita-cerita horor dari teman-teman, dari apalah begitu ya di kamar WC itu. Kemudian kalau kita ingat, kalau kita dulu penikmat kereta api di zaman dulu tapi ya, kalau kita datang ke toiletnya pasti itulah semerbak, tapi semerbak yang tidak enak. Saudara-saudara, jangan sampai ada area-area yang berbau busuk. Ini secara harfiah. Di gereja, di toko, di kantor, di tempat usaha, atau dimanapun kita bekerja. Tapi harum juga bisa berarti secara kiasan. Dan ini harus juga diperhatikan. Kata harum di sini berhubungan dengan nama baik. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara, saya suka dengan terjemahan lainnya ayat ini yang berkata, a good reputation is more valuable than costly perfume.
reputasi yang baik lebih berharga daripada parfum mahal. Kitab Pengkhotbah ini ditulis, diperkirakan sekitar abad 7 atau 8 sebelum Masehi. Dan di zaman itu, di zaman kuno itu, parfum itu cuma bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Minyak wangi atau parfum itu jadi simbol kekayaan, simbol kemewahan. Dan firman Tuhan berkata, reputasi yang baik itu lebih berharga daripada harta yang banyak, daripada kemewahan, kekayaan. Nama baik, nama yang harum lebih penting daripada punya kekayaan yang melimpah. Saudara, prinsip ini jadi perenungan bagi gereja atau usaha kita atau pekerjaan kita. Bagaimana orang lain lihat kita? Bagaimana orang luar itu lihat gereja ini? Apakah gereja ini, apakah para pemimpinnya, apakah jemaat gerejanya dilihat orang lain itu misalnya sombong-sombong atau rendah hati? Apakah gereja kita punya nama baik di mata koster gereja kita? Apakah gereja kita punya nama baik di hadapan matanya staf gereja kita? Apakah orang di luar gereja bisa melihat ada kedamaian di dalam GKI Sion atau justru ada konflik, ada perpecahan? Waktu orang lain membicarakan tentang pelayanan ibadah misalnya di gereja kita, apa yang akan mereka bicarakan di luar sana? Penyambut tamu ramahkah? Atau jutekkah? Tim musiknya rapikah? Atau berantakankah? Apa yang akan mereka bicarakan di luar sana, saudara? Pemimpin pujiannya dan singernya bernyanyi dengan baikkah? Atau bernyanyi dengan faleskah? Apa yang akan mereka bicarakan, saudara? Gereja kita harum atau berbau busuk di luar sana? Bagaimana reputasi pelayanan gereja kita ini, saudara? Waktu orang lain di luar sana membicarakan khotbah-khotbah yang ada di gereja kita, apakah GKI Sion terkenal dengan khotbah-khotbah yang inspiratifkah? Atau khotbah-khotbah yang membosankan, membuat ngantukkah? Waktu orang membicarakan tentang toko kita, toko saudara, usaha kita, kantor kita, apakah ada kesan yang baikkah? Atau malahan kesan yang kurang baik? Saudara, inilah pelajaran yang kedua. Kita perlu memperhatikan scent marketing kita. Pemasaran dengan bau harum itu, apakah ada atau tidak, saudara? Baik dalam arti harfiah maupun dalam arti kiasan atau metafora, yaitu nama baik atau reputasi. Reputasi dalam gereja, reputasi dalam toko, nama baik dalam usaha kita, nama baik dalam kantor kita. Adakah, saudara? Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Saudara-saudara, Starbucks menekankan pada kualitas. Menekankan pada kualitas. Dalam profil perusahaannya, saudara, dituliskan begini. We've always believed in serving the best coffee possible. Our goal for all of our coffee to be grown under the highest standards of quality. Artinya, kami selalu percaya dalam menyajikan kopi yang terbaik. Semua kopi kami harus ditanam dan tumbuh dalam kualitas yang tertinggi. Saudara-saudara, Starbucks menekankan pada kualitas. Dan prinsip ketiga ini, saudara, selaras dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita pekerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan, saya yakin kita akan kerjakan dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Kalau kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan, gak mungkin kita sembarangan kerjain itu. Saudara, ayat ini menurut saya dijelaskan dengan keren sekali dalam satu kalimat oleh Martin Luther King Jr.
Dia berkata begini, saudara. If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Terjemahannya, seandainya seorang manusia terpanggil menjadi seorang tukang sapu jalanan, dia harus menyapu jalan seperti Michelangelo ketika melukis, atau seperti Beethoven ketika menciptakan musik, atau seperti Shakespeare ketika menuliskan puisi. Dia harus menyapu jalan dengan begitu hebatnya, sampai semua yang di langit dan di bumi ini kagum dan berkata, di sini ada seorang tukang sapu hebat yang melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Saudara, dengan kata lain, dalam segala hal yang kita lakukan, mari kejar itu, kualitas yang tertinggi itu, excellence. Dan perenungan ini jadi perenungan yang penting untuk gereja kita. Saudara, apakah pelayanan-pelayanan di gereja kita sudah dikerjakan dengan kualitas tinggi? Atau ada area-area tertentu dalam pelayanan kita yang dikerjakan dengan sekadarnya, dengan asal-asalan, saudara? Apakah para pelayan ibadah, misalnya para tamu, pemusik, pemimpin ibadah, para singer, paduan suara, memberikan persiapan yang terbaik, atau hanya sekadarnya saja? Terus saya pribadi, saudara, punya prinsip tidak akan melayani di bidang yang saya tidak kuasai. Saudara, saya di kampus saat seringkali diminta, saya dipanggil kotim begitu ya. Kotim jadi singer ya di chapel, ibadah chapel. Saudara, nggak pernah mau, saudara. Kenapa? Karena saya tahu saya bukan di situ talenta saya. Saya bukan singer, saudara. Saya nggak pernah mau jadi singer, saudara. Itu bukan bidang saya. Kalau saya diminta misalnya ya, yang lain lagi, jadi yang kerjakan keuangan misalnya, bendahara atau administrasi, saya juga nggak mau, saudara. Karena saya tahu itu bukan bidang saya. Kalau saya kerjakan itu, maka hasilnya akan tidak mungkin maksimal. Saya kalau jadi singer nggak mungkin bisa jadi maksimal. Tapi di dalam pelayanan saya yang Tuhan panggil saya untuk saya kerjakan, saya akan kerjakan dengan kualitas terbaik yang saya bisa kerjakan. Sudah ada banyak orang yang berpikir, pelayanan di gereja mah udahlah, nggak usah terlalu idealis, teuing lah. Udah bagus saya mau pelayanan. Kualitas mah nggak usah dipikirin lah. Sudah mungkin ada banyak orang berpikir begitu. Dan jangan-jangan gereja kita pun mungkin, ya saya nggak tahu. Ada 1 atau 2 orang yang punya pikiran seperti itu. Tapi malam ini biarlah prinsip dari Starbucks dan dari firman Tuhan ini bisa menegur engkau dan saya. Sudah untuk para pengerja, para hamba Tuhan, apakah khotbah-khotbah yang kita sampaikan di ibadah minggu, di komisi remaja, komisi wanita, di PA, atau konteks apapun, apakah kita sudah persiapkan dengan matang? Atau asal jadi saja? Saudara, inilah pelajaran yang ketiga. Mari mengejar kualitas yang tinggi dalam apapun yang kita kerjakan. Tidak bekerja dengan asal-asalan. Tidak melayani Tuhan dan sesama dengan asal-asalan. Saudara-saudara, gereja di banyak tempat semakin gak laku. Apakah GKI Sion juga termasuk di dalamnya? Saya tidak tahu. Tapi mari kita waspada dengan kemungkinan itu. Saudara, saya percaya, kita percaya kalau gereja bisa bertumbuh, gereja bisa semakin banyak jemaatnya, itu adalah karya Tuhan. Betul, saudara, saya setuju itu. Itu adalah karya Roh Kudus. Setuju, saudara. Tapi jangan sampai kita
malahan jadi penghalang untuk orang datang ke gereja. Dengan apa yang kita lakukan tapi tidak menjadi berkat, atau dengan apa yang seharusnya kita lakukan tapi kita nggak lakukan itu. Dan malam ini kita belajar 3 hal dari perusahaan Starbucks dan juga dari firman Tuhan. So, sebagai rangkuman yang pertama, mari belajar untuk berfokus melayani sesama manusia. Dan semua benda, semua materi, semua pekerjaan menjadi alat untuk melayani. Kiranya toko kita, usaha kita, gereja kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, khotbah kita, musik yang kita mainkan, doa kita, uang kita, perhatian kita, sapaan kita, kita sebut nama orang, itu semua jadi sarana untuk melayani sesama kita. Sarana untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mari memperhatikan scent marketing. Pemasaran bau yang wangi, bau yang harum. Dalam arti harfiah maupun dalam arti kiasan. Harum secara harfiah berarti setiap bagian dari gereja kita, atau toko kita, atau kantor kita, perlu diperhatikan. Tidak ada area yang baunya tidak sedap. Harum secara kiasan berarti kita memperhatikan nama baik diri kita, gereja kita, toko kita, atau kantor kita di mata orang lain. Dan yang ketiga, mari mengejar kualitas yang tinggi dalam apapun yang kita kerjakan. Tidak bekerja asal-asalan, tidak melayani Tuhan secara asal-asalan dan sekedarnya, tidak melayani sesama dengan asal-asalan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan meneguhkan kehidupan kami, menjadi prinsip-prinsip yang penting di dalam kami hidup di dunia ini, di dalam kami berinteraksi dengan sesama kami, dengan cara pandang kami terhadap dunia dan pekerjaan kami dan usaha kami, dan semua orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, PA kita sudah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.